Perempuan ini bernama Fons. Dia bekerja di sebuah rumah menjadi seorang pembantu yang istrinya baru aja meninggal, guys. Di situ dia merawat 2 orang anak, dimana yang satu udah sekolah dan yang satu masih bayi. Majikan laki-lakinya yang sibuk bekerja nggak punya waktu buat ngurusin anak-anaknya, dan dia menyerahkan semua tugas tersebut kepada si Fons. Si Fons bekerja dengan senang hati dan dia juga menyayangi anak-anaknya. Namun suatu hari, waktu si Fons mau izin buat libur, majikannya malah nggak ngebolehin tuh, guys. Padahal dia izin buat jenguk ibunya yang sakit dan juga mau nganter uang buat biaya rumah sakit. Tapi si bosnya malah marah-marah tuh, guys. Dia bilang kalau dia sibuk, dia nggak punya waktu buat ngurusin anak-anak dan ngurusin rumah. Dia nggak ngizinin si Fons buat izin libur kerja. Padahal ibu si Fons sangat membutuhkan si Fons di rumah sakit. Meskipun sudah ada saudaranya yang menjaga di rumah sakit, tapi tetap aja, guys, si Fons kepikiran sama ibunya. Dia nggak dikasih izin tuh, akhirnya dia malah disuruh jemput anaknya yang sekolah SD. Kemudian siangnya si Fons dapat telepon dari rumah sakit kalau saudaranya udah pergi ninggalin ibunya di rumah sakit. Bahkan biaya rumah sakit juga belum dibayar. Si Fons panik dong, guys. Dia langsung bergegas ke rumah sakit dan ngebawa anak bosnya yang paling kecil karena nggak mungkin dong mau ditinggal di rumah sendirian. Si Fons nggak boleh masuk ke dalam ruangan ibunya karena dia bawa bayi, guys. Dia cuman bisa nunggu di luar ruangan. Kemudian dia nunggu dengan cemas tuh, guys, sampai akhirnya ada perawat yang nyamperin dia. Si Fons kemudian memberikan uang biaya perawatan rumah sakit dan nitip salam buat ibunya, dan dia nitip pesan untuk bilang maaf ke ibunya kalau dia nggak bisa jenguk ibunya, dan dia bilang kalau dia kangen banget sama ibunya, guys. Habis ngasih uang ke perawat, si Fons langsung menuju ke sekolah anak bosnya untuk jemput pulang sekolah. Tapi waktu si Fons masih di perjalanan, anak bosnya ini udah nelpon si bosnya, guys. Dia bilang kalau si Fons nggak datang buat jemput dia. Si bos langsung panik dan jemput anaknya langsung tuh, guys, ke sekolah. Si Fons telat, udah keduluan sama bosnya, tapi dia tetap nungguin tuh, guys. Dia nyari kemana anak bosnya, bahkan udah ditungguin sampai lama. Dia nggak tahu kalau anaknya itu udah dijemput sama bosnya sendiri. Bahkan dia nungguin sampai sore dan akhirnya menjelang malam dia pulang, guys, dan sampai di rumah dia kena marah tuh sama bosnya. Dia ditanya kemana aja, kenapa nggak jemput anaknya. Terus dia bilang kalau dia ke rumah sakit karena ibunya nggak ada yang nungguin dan juga rumah sakit belum dibayar. Tapi tetap aja si bos nggak mau mendengarkan penjelasan dari si Fons. Dia tetap marah-marah kenapa dia harus pergi dan nggak jemput anaknya. Si Fons membela diri karena memang dia nggak diberi libur sama sekali, guys. Jadi dia terpaksa pergi ke rumah sakit dan membawa anaknya yang bayi. Nah, di situ bosnya juga marah banget, guys. Akhirnya si Fons dipecat tuh, guys. Dia disuruh pergi dari rumah. Tanpa pikir panjang, si Fons akhirnya mengemasi barang-barangnya, guys, dan dia pergi keluar dari rumah tersebut. Meskipun dia berat ninggalin anak-anaknya yang udah deket banget sama dia tuh, guys. Tapi dia nggak punya pilihan lain karena bosnya udah mecat dia. Nah, si anak bosnya yang besar ini udah sayang banget sama si Fons, guys. Sampai dia kehilangan banget sama si Fons. Tapi ayahnya coba ngasih dia pengertian. Tapi pas malam si bosnya ini coba main sama anaknya yang bayi. Dan dia mulai berpikir, guys, kalau dia nggak bisa ngerawat anak-anaknya sendirian. Dia tetap butuh si Fons. Dan nggak ada orang yang setulus si Fons ngerawat anak-anaknya. Akhirnya dia hubungin kembali si untuk bekerja sama dia kembali dan dia berjanji untuk memberi hari libur, bahkan dia akan menaikkan gaji si Fons tuh, guys.